Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi berjuta-juta nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Dan sekarang ini kita diberi nikmat berupa kesehatan dan waktu luang atau kesempatan. Kemudian kakak memperkenalkan diri. Nama kakak itu adalah Mariadi SSI. Sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 1 Suranenggala. Dalam hal ini kakak akan membicarakan tentang materi dasar kepramukaan dalam masa orientasi pendidikan kepramukaan. Adapun tujuan dasar dari pramuka itu adalah kepramukaan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu potensi intelektual, potensi spiritual, potensi sosial, dan potensi fisik. Potensi intelektual ini adalah potensi kecerdasan atau kemampuan berpikir. Biasanya untuk anak-anak pramuka di sini yang kakak lihat, yaitu mereka mempunyai kelebihan, keunggulan di dalam intelektual, sehingga mereka ini bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Suranenggala dan mereka berhasil menduduki peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Dan hampir semuanya anak-anak pramuka itu mendapatkan peringkat seperti itu. Kemudian potensi spiritual, yaitu tentang keagamaan. Karena di dalam kepramukaan di sini, ini biasanya mereka diminta untuk mengikuti kegiatan kepramukaan seperti mengaji, azan, sholat berjamaah. Dan diharapkan sekali untuk anak-anak pramuka itu bisa seperti itu, bisa mengikuti kegiatan spiritual, sehingga mereka mempunyai nilai spiritual yang lebih. Kemudian yang ketiga yaitu nilai sosial atau kemampuan sosial, yaitu kemampuan sosial adalah kemampuan yang berhubungan dengan orang lain. Dan ini memang anak-anak pramuka itu bisa bernilai sosial dengan masyarakat sekitarnya, sehingga kalau misalnya ada suatu kejadian-kejadian, mereka itu bisa membantu mereka secara langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan fisik. Biasanya anak-anak pramuka itu mereka ikut kegiatan yang namanya kegiatan olahraga atau kegiatan yang di lanal, kegiatan yang ikut kerjasama dengan angkatan laut, sehingga mereka itu bisa memiliki kemampuan fisik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu tujuan dari kepramukaan.
Nah, ini yang penting kita adalah tujuan dulu, dasar dulu, apa yang mau kita capai jika kita ikut kegiatan pramuka. Nah, kemudian ini kegiatan kepramukaan ini merupakan kegiatan ekskul wajib. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2014. Ini yang diundang-undangkan. Kalau yang namanya undang-undang itu berarti yang diusulkan oleh Bapak Presiden dan disetujui oleh DPR. Nah, ya. Ini. Dan itu juga yang namanya kepramukaan ini mesti kita mengikuti dua hal yang mendasari dari kepramukaan itu. Mereka harus bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam dua dasar ini. Yaitu yang pertama adalah kita harus tahu apa itu Tri Satya. Tri artinya tiga, Satya adalah janji. Jadi Tri Satya itu adalah tiga janji yang harus kita laksanakan, harus ada di kepala kita, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya teori, bukan hanya kita hafal di kepala, tapi kita harus bisa mengamalkan ini semua. Apa sih Tri Satya itu? Isinya yang pertama adalah gini, isinya adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Ya, yang pertama menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Ini harus semuanya ya dipegang oleh setiap anak-anak anggota pramuka. Ini harus, nih yang pertama harus kita pegang dari ketiga janji ini. Nah, kemudian yang kedua adalah menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ya, menolong sesama hidup ini adalah kita membantu masyarakat di sekitar kita, kayak seperti kemarin. Ya, pernah terjadi yang namanya kejadian bencana alam, kebanjiran. Kemudian anggota atau anak-anak pramuka ikut serta mengumpulkan dana dan ikut serta terjun di lapangan. Ini adalah ikut membantu masyarakat. Jadi bukan hanya kita leha-leha, hanya diam, hanya melihat, hanya menonton. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menepati dasa dharma. Ingat, dasa dharma itu apa sih? Dasa artinya adalah 10, dharma artinya adalah kewajiban atau aturan atau kebijakan atau prinsip. Yang isinya ada 10 poin. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa, dalam takwa apa ini? Takwa itu, ya, takwa itu dalam arti kita menjalankan semua perintah-perintah dari yang Allah perintahkan ke kita. Kita sebagai orang Islam, ya, Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ya, kemudian yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam, kita harus cinta ke alam. Misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Sehingga kalau yang namanya membuang sampah pada tempatnya itu bisa menghindari dari kebanjiran kalau misalnya musim hujan. Ya, kemudian yang ketiga, poin ketiga itu adalah patriot yang sopan dan kesatria. Dan ini memang banyak anak-anak pramuka itu yang mereka ini sifatnya sopan-sopan dan kesatria atau berani. Mereka tidak takut sama siapapun. Kalau misalnya mereka dalam hal yang
benar, dalam hal yang betul. Kemudian poin yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Patuh ke orang tua, patuh ke guru, dan suka bermusyawarah. Jika ada satu permasalahan maka dimusyawarahkan. Tidak hanya mengambil langsung keputusan, tapi dimusyawarah terlebih dahulu. Ya. Poin kelima adalah rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Dan ini memang dalam kegiatan kepramukaan, dalam ekskul pramuka, itu kita diusahakan bagaimana supaya anak-anak ini rajin, terampil, dan tidak setia, itu bergembira. Biasanya kalau anak-anak ikut yang ekskul pramuka di sini, itu ada suatu latihan-latihan yang bisa menyenangkan, membuat mereka tertawa, ya, yang mengundang tertawanya mereka. Kemudian yang ke berapa tadi? Keenam ya. Sekarang yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Yang namanya pramuka di sini ini, mereka diminta untuk bisa menabung alias menghemat uang yang ada pada mereka, sehingga nanti ini bisa digunakan untuk hari-hari besok jika mereka membutuhkan. Dan biasanya di sini di SMA Suranenggala ada acara, yaitu acara menabung. Setiap latihan itu mereka memberikan iuran, kemudian kakak minta untuk bisa menabung, bisa menghemat keuangan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin ini mereka harus bisa menggunakan waktu sebagaimana mestinya. Kalau misalnya mereka sekolah, harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Dan pada waktu sebelum jam 7 mereka bangun, misalnya gampangnya bangun setelah waktu subuh. Itu mereka apa yang lakukan? Yaitu pertama, seperti biasanya mereka mandi, sholat berjamaah, kemudian membantu orang tua, dan semuanya dilakukan secara disiplin. Seperti begitu. Ingat, waktu ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Ya, dalam arti adalah ini adalah disiplin. Bukan kita membuang-buang waktu, menggunakan waktu seenaknya dewek atau seenaknya sendiri. Itu ya yang ke berapa? Ke-8. Yang ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, ini anak-anak pramuka ini mereka memang bagus. Di sini di SMA 1 Suranenggala mereka itu yang jadi anggota ekskul pramuka itu betul-betul dapat dipercaya. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, suci dalam hal semuanya, baik dalam pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Semua harus suci. Nah, itu dua hal yang mesti ada pada diri pramuka. Ya, kemudian ini apa yang diharapkan dari keikutsertaan anak-anak kalian dalam pramuka ini adalah yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Bagaimana keimanan kalian dapat bertambah, ketakwaan kalian juga dapat bertambah.
Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong menolong, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah jernih dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Yang keempat, hemat, cermat. Yang kelima, bersahaja. Yang keenam adalah rajin. Yang tidak terampil dan gembira. Hal ini ada yang dimaksud adalah dalam hal dasa dharma. Kita mengharapkan sekali supaya kalian yang masuk ke SMA Negara Surat Nenggala merupakan orang-orang pilihan semua, dan semuanya memang harus mengikuti kegiatan kepramukaan. Kenapa? Karena sudah tadi katakan sudah ada dalam Undang-Undang nomor 63 tahun 2014 yang mungkin kalian masih ingat pada waktu SD, yaitu kalian ikut kegiatan pramuka siaga, pada waktu kelas 7 ikut kegiatan pramuka penggalang, dan nanti di sini ikut kegiatan pramuka penegak. Dan kemudian kakak nanti ya yang jadi pembina putra akan mendidik, membina kalian. Semoga bisa menjadi anggota pramuka sejati, bukan hanya pramuka asal-asalan yang terkadang mungkin bikin malu sekolah. Nah, itu ya kakak harapkan kalian semua di sini ikut kegiatan kepramukaan secara sukarela, bukan paksaan, secara ikhlas. Kemudian kalian bisa melaksanakan acara pramuka, bisa melaksanakan Tri Satya, dan kemudian karena ini waktunya terbatas, maka kakak katakan ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga atas kehadiran kalian dalam mengikuti atau menyaksikan serta mendengarkan kata-kata atau materi dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.